Saatnya Anda mendengarkan Sandiwara Radio Titik Temu, episode 3 dengan judul Kabar Papa. Naskah karya Ira Anastasia, penata musik dan suara Hendy Riyadi, sutradara Rizal Wijaya. Dalam episode kali ini akan hadir Hei Sak, aku keluar ke balkon kamar ya. Sepupuku udah tidur soalnya. Deborah Tanya sebagai Tranya. Iya nih, masih ngerender desain. Kalau Tibi sama Tasya sih pasti udah ngorok jam segini. Aris Sabani sebagai Sakti. Coba ikhlas. Hidup tuh terlalu singkatnya untuk diisi dengan marah dan dendam. Naomi Liandra sebagai Inditya. Bah, Miss Damri, yang dari mananya? Baru pula aku dengar kayak gitu. Dan Eva Tarigan sebagai ibu penumpang. Selamat mengikuti. Para penumpang pesawat yang terhormat, selamat datang di penerbangan 123B dengan destinasi dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Bandara Silangit. Astaga, Indit mana ini ya? Pintu pesawat udah mau ditutup lagi. Oh dek, maaf lah ya. Aja mananya cara pakai sabuk ini? Nggak ngerti aku. Cak bantu dulu sikit. Gini bu, kalau sabuknya kurang panjang buat ibu kayak gini, ibu tarik dulu gespernya. Lalu ibu panjangkan tali sabuknya. Terus ibu cukup masukkan besi yang pipih ini ke bagian gesper sampai bunyi klik kayak gini. Gitunya. Nah kalau udah terpasang bu, ibu tarik lagi talinya supaya pas di badan ibu. Ih, makasih kali lah dek ya. Ininya yang kedua kalinya aku naik pesawat. Kemarin itu aku ke Jakarta sama anakku. Dia tinggal di Jakarta, nah sekarang aku mau balik. Nggak diantar ya pula aku. Teringatnya, adik mau ke Medan juga rupanya? Iya bu, saya mau liburan ke Danau Toba. Oh mak, adik liburan sendiri? Sebenarnya sama sepupu saya sih bu. Cuma ini nggak tahu kenapa dia kok belum sampai ya. Pantas lah, kursi itu masih kosong. Yang sewa mobilnya kalian nanti ke Toba? Kami naik Damri nanti bu. Bah, Miss Damri, yang dari mananya? Baru pula aku dengar kayak gitu. Mobilnya minibus bu. Oh, kayak travel gitu ya? Iya betul. Jadi rutenya dari Bandara Silangit ke Pelabuhan Ajibata. Perjalanannya sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Yang lamanya nunggunya? Setahu saya totalnya 8 kali keberangkatan setiap hari dari Bandara Silangit. Jadi setiap 3 jam ada 2 minibus yang berangkat ke Ajibata gitu bu. Transportasinya udah terintegrasi. Ini memudahkan wisatawan yang mau langsung ke Danau Toba dari Bandara Silangit. Yang nyaman ya bisnya? Apa enggak yang sesa gitu? Teman saya ada yang udah pernah coba sebelumnya sih bu. Katanya sih nyaman banget. Jumlah penumpangnya pasti dibatasin sesuai tempat duduk. Beuh, enak kali ya. Tapi kurasa yang mahalnya itu kan? Enggak kok bu, rutenya masih disubsidi sama pemerintah. Jadi cuma Rp9.600. Bah, yang murahnya. Kalau kayak aku lah ya, bisa naik dari mananya? Apa ada kayak rute-rute lain selain ke Danau Toba gitu? Setahu saya sih ada bu. Nanti di Bandara Silangit ada pusat informasi bus Damrinya. Ibu bisa tanya-tanya lengkap di situ. Oh, kayak gitunya. Oke. Makasih lah dek ya. Tapi udah seringnya adik naik pesawat. Kalau aku kayak agak takut ini. Yang betul ya udah sabuk gini, Cak kau tengokkan dulu sedikit doang. Betul ya? Betul bu, insya Allah aman ya. Pesawat terbang merupakan moda transportasi yang paling aman kok bu. Kecelakaan pesawat sendiri sebenarnya lebih jarang kalau dibandingin sama jenis transportasi lainnya, seperti mobil dan motor. Oh gitunya. Jadi agak lebih tenang lah hatiku ini ya. Yang makasih lah ya dek ya. Sama-sama ya bu, kita berdoa ya supaya penerbangan kita lancar dan aman. Kita selamat sampai tujuan. Amin. Tapi yang belum datang ya sepupu kau itu? Itu dia. Alhamdulillah. Dit, sini. Aduh, untung gak ditinggal. Kenapa bisa telat sih? Kayak baru pertama naik pesawat aja deh kamu, Dit. Kan paling nggak kamu tuh harus sampai bandara 2 jam sebelum keberangkatan buat penerbangan domestik. Aduh, pelan-pelan dek. Maaf kena ya, Pak. saya ranselnya ini. Maaf pak. Lain kali kalau kau naik pesawat, ranselmu dijinjing ya dek, biar nggak kena penumpang lain. Maaf pak, saya tadi keburu-buru. Bener-bener lupa pak. Maaf ya pak ya. Para penumpang pesawat yang terhormat, selamat datang di penerbangan 123B dengan destinasi dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Bandara Silangit.
Saat ini kita berada di urutan ketiga untuk lepas landas dan diperkirakan akan menempuh penerbangan dalam waktu sekitar 7 menit. Jadi kenapa bisa telat sih? Jangan galak-galak Nya. Masih habis nafasku lari-lari. Aku tadi pagi nyari tempat tes antigen yang udah buka. Ternyata sekarang udah jarang ya. Hah? Antigen? Buat apaan? Kamu sakit? Enggak. Lah bukannya butuh hasil tes antigen untuk naik pesawat? Astaga, Dit. Kamu gak update banget sih jadi orang. Mulai Juni 2023 tuh, traveler nggak wajib lagi menyertakan bukti vaksinasi COVID sama tes antigen saat melakukan perjalanan. Ya mana aku tahu. Tapi ya, kalau kamu mau nunjukin ke petugas, tunjukin aja deh ke semua orang di bandara kalau perlu. Ih, sewot banget sih. Lagian kamu gak bilang-bilang. Lah, kamu gak nanya-nanya. Aku tuh terakhir naik pesawat ke tempat bokap nyokap tahun 2021. Itu juga masih pandemik. Masih wajib kan ngelampirin hasil tes antigen. Kami meminta Anda untuk mengencangkan sabuk pengaman dan mengamankan semua bagasi di bawah kursi Anda atau di kompartemen atas. Kami juga meminta agar tempat duduk dan nampan meja Anda dalam posisi tegak untuk lepas landas. Harap matikan semua perangkat elektronik pribadi termasuk laptop dan ponsel. Merokok dilarang selama penerbangan ini. Terima kasih telah memilih maskapai penerbangan Garuda Airlines. Selamat menikmati penerbangan Anda. Inditya, sepupuku dari garis keluarga mama. Kami seumuran dan cukup akrab. Orang tuanya yaitu Om Faisal dan Tante Yusi bekerja di pembangkit listrik milik salah satu BUMN di Kecamatan Porsea yang masih berada di Kabupaten Toba Samosir. Tujuan utamanya sebenarnya mengunjungi orang tuanya. Tapi saat dia tahu aku juga berencana mengunjungi Danau Toba, Indit memohon supaya diizinkan untuk ikut perjalananku. Katanya sih dia mau melihat bagaimana vlogger bekerja. Sekalian ikut menginap gratis di hotel. Sebagai gantinya, ia akan membantuku merekam video perjalananku. Ya, kita jadi naik Damri. Jadi dong. Nggak mau minta jemput aja nih. Aku telepon papaku ya. Udah, Damri aja. Aku sekalian mau ngonten. Enak ya sekarang udah murah dan enak kalau wisatawan mau langsung ke Danau Toba. Iya, ini bisa meningkatkan pariwisata Danau Toba. Bisa bawa dampak positif juga buat perekonomian, terutama untuk warga sekitarnya kan. Nanti kita langsung nyebrang ke Samosir ya. Tiket ferinya gimana? Aku udah beli tiket ferinya online nih, jadi udah aman lah ya buat kita. Nanti kita turun Damri di Aji Bata. Rencananya kita mau nyebrang pakai KMP Ihan Batak ke Pelabuhan Ambarita Samosir. Tapi lama nggak nunggunya? Ah, enggak kok, kapalnya berangkat tiap 1,5 jam. Aku udah lama nggak pergi ke Danau Toba. Katanya Pelabuhan Aji Bata udah nyaman ya? Kemarin aku sempat browsing ya untuk persiapan konten. Katanya Pelabuhan Aji Bata direvitalisasi tahun 2019 yang lalu. Bagus buat menunjang status Danau Toba yang tahun 2020 lalu resmi jadi anggota UNESCO Global Geopark. Apa itu? UNESCO Global Geopark itu kawasan dengan batasan yang udah ditetapkan oleh UNESCO, yang punya kawasan permukaan cukup luas buat pembangunan ekonomi lokal berkelanjutan. Aduh, berat nih ya penjelasannya. Terus? Geopark global harus terdiri dari sejumlah jejak geologi yang pastinya punya keindahan, kelangkaan, ataupun kepentingan ilmiah khusus. Nah, geopark ini nggak cuma berhubungan dengan geologi ya, tetapi juga ekologi, arkeologi, juga nilai sejarah ataupun budaya. Ah, cocok lah ya. Danau Toba kan danau kaldera terbesar di dunia. Saking besarnya, Danau Toba itu sampai tersebar di 7 kabupaten berbeda kan? Yes, status UNESCO Global Geopark ini bisa menunjang pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Dan tentunya membantu mengenalkan Danau Toba ke seluruh dunia. Semakin terkenal, semakin banyak orang yang datang kan berkunjung ke Danau Toba. Itu koperkunya. Iya tuh, koperku juga. Senangnya bisa balik lagi ke Danau Toba. Ini kali ketiga aku mengunjungi Danau Toba.
Yang pertama, waktu aku masih kelas 6 SD bertahun-tahun yang lalu. Tentunya bersama mama dan papa. Rindu sekali aku masa-masa itu. Keluarga kami yang masih utuh. Mama masih sehat, cantik, bugar. Aku masih ingat, aku berkejaran dengan mama di tepi danau. Kali kedua, saat aku mau masuk kuliah. Sekalian mengunjungi om dan tanteku di Porsea sih. Kami menaiki kapal wisata tradisional dari kayu untuk menyeberang ke desa wisata Tomok. Kami menyaksikan tarian tortor dan atraksi salah satu ikon budaya Batak Toba yang khas dan fenomenal, patung si gale-gale yang menari. Berlatar sejarah sekaligus mistis Batak Toba. Si gale-gale adalah nama sebuah boneka atau patung yang terbuat dari kayu dan sering diperlihatkan pada perhelatan adat di tanah Batak. Boneka ini bisa menarikan tortor, tarian khas Batak yang tersohor itu. Konon, si gale-gale bisa menangis dan menari tanpa diiringi musik. Patung ini juga lazim digunakan dalam upacara kematian keluarga di daerah Samosir. Tarian si gale-gale dipercaya oleh warga setempat dapat mengantarkan arwah mendiang ke alam baka. Patung si gale-gale mempunyai sejarah yang panjang sekali. Dulu, ada Raja Rahat yang kala itu bertahta di salah satu kerajaan Samosir. Beliau hanya punya satu anak bernama Manggale yang sangat ia sayangi. Ketika kerajaan yang dipimpin Raja Rahat mengalami peperangan untuk memperebutkan kekuasaan, Manggale memimpin sebagai panglima perang dalam pertempuran tersebut. Sayangnya, Raja Rahat mendengar bahwa putra sematawayangnya tidak kembali dari pertempuran. Raja yang mendengar jika anak tunggalnya telah gugur dalam perang pun sangat sedih hingga jatuh sakit. Rakyat tidak tega dan khawatir melihat kondisi Raja Rahat. Mereka berbondong membawa tabib dan dukun untuk mengobati raja. Sampai suatu ketika ada si Baso atau dukun perempuan yang menerawang dan mengatakan jika sang raja rindu kepada anaknya. Si Baso menyarankan untuk membuat patung yang mirip dengan mendiang Manggale. Akhirnya semua sepakat untuk membuat patung yang terbuat dari kayu itu. Melihat patung yang menyerupai anaknya, sang raja pun berangsur sehat dan membaik. Raja Rahat membuat pesta besar, sampai meminta orang pintar untuk memainkan sordam, alat musik tiup khas orang Batak Toba yang konon dapat memanggil arwah. Raja Rahat meminta arwah anaknya masuk ke dalam patung itu. Aku ngoceh dari tadi, kamu denger gak sih? Hah? Aduh, apa Dit? Ada apa? Ya elah, mending aku ngobrol sama tembok deh. Ya ampun, maaf Dit. Aku tuh keasikan menikmati pemandangan. Di Jakarta kamu tahu kan, jarang ada pemandangan kayak gini. Seger, hijau, asri. Plus aku lagi puas-puasin diri nafas nih. Hah? Puas-puasin nafas? Memangnya selama di Jakarta kamu gak nafas? Yah, kamu kan tahu gimana kualitas udara Jakarta akhir-akhir ini. Juni lalu aja udara di Jakarta sempat masuk peringkat 3 besar di dunia dengan udara terkotor menurut Air Quality Index. Oh iya? Iya, makanya naik kendaraan umum biar bantu ngurangin polusi udara. Kamu nanya apa tadi ya? Kamu gak ngerekam perjalanan naik kapal ini? Astaga, Dit. Aduh, bisa-bisanya aku lupa. Kamu kok kayak YouTuber kemarin sore deh. Apa jadinya coba kalau aku gak ikut? Bakal sia-sia perjalanan kamu karena kamu lebih banyak ngelamun daripada ngerekam video. Terima kasih ya sepupuku terbaik sejagat raya. Perjalanan nyebrang dari pelabuhan Ajibata ke Pulau Samosir itu kan sekitar 45 menit ya. Kita masih ada 35 menitan nih. Oke, cukup nih waktunya. Bantuin aku ngerekam videonya ya. Oke, bos. Mic wireless tadi di kamu kan? Yes. Still aja videonya yang Dit wide. Taruh aku di sepertiga kiri ya. Aku mau jelasin detail kapal dulu. Nanti kita moving ke bagian depan sana ya. Oke. Hai guys,
Aku sekarang ada di DKMP Ihan Batak yang aman dan nyaman. Kapal ini membawaku menyeberang dari Pelabuhan Aji Bata ke Pelabuhan Ambarita di Pulau Samosir. Perjalanan ini membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit ya. Kapal ini tersedia tiap 1,5 jam dengan keberangkatan terakhir tuh pukul 6 sore ya dari Pelabuhan Aji Bata. Biayanya cuma Rp16.700 untuk dewasa dan Rp7.000 untuk anak-anak. Murah kan? Jadi saat ini di Danau Toba tuh udah dibangun banyak banget pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi kapal motor penumpang. Tentunya aman dan nyaman, jadi memudahkan perjalanan dari satu titik ke titik lain di kawasan Danau Toba. Oke, Kak Dit, udah dapat videonya? Gile, lancar betul ngomongnya. Aman, kamu mau lihat dulu nggak? Nggak usah deh, aku percaya deh sama kamu, Dit. Sekarang pakai stabilizer ya. Oke, aku lepas dulu ya dari tripod. Udah bisa aku mulai? Oke, go ahead. Danau Toba pasti udah nggak asing di telinga kita kan? Tapi apa kamu tahu asal-usulnya? Dulunya semua ini tuh daratan yang memiliki sebuah gunung volcano, yaitu Gunung Toba. Sekitar 74.000 tahun yang lalu tuh Gunung Toba erupsi. Saking besarnya ya letusan Gunung Toba, letusan ini sampai disebut super eruption. Konon, Gunung Toba memuntahkan sekitar 2.800 km kubik abu vulkanik. Dan ini menyebar, menyelimuti atmosfer bumi selama 6 tahun. Gila, kebayang dong seremnya. Hal itu akhirnya mengakibatkan musim dingin selama 6 tahun di bumi. Dan ini mempengaruhi iklim bumi sampai 1.000 tahun kemudian. Ledakan itu akhirnya membentuk kaldera-kaldera cantik ini dan menjadikan Danau Toba sebagai danau vulkanik terbesar di dunia. Beruntung sekali aku bisa berkunjung ke danau ini. Semoga kalian juga bisa ke sini ya suatu saat. Dan hebatnya lagi, danau ini... elah, aku lupa matiin HP. Cut dulu, Dit. Oke. Loh, nggak diangkatnya? Kenapa cuma kamu liatin aja sih? Nya, are you okay? Iya. Tadi videonya udah oke. Apa perlu take ulang? Siapa sih, Nya? Kok kamu bengong gitu? Papa kamu? Oh, Pak D. Pak D kenapa? Baik-baik aja kan? Ya Allah, Papa kenapa ya masuk rumah sakit? Gak biasanya Papa manggil aku nak. Kayaknya WhatsApp ini bukan Papa yang kirim deh. Kenapa bukan Papa yang kirim ya? Papa kenapa ya? Kalau aja Papa tahu aku lagi di Danau Toba. Aku kangen banget. Ingat dulu pernah kesini sama Mama. Nya, kamu gak apa-apa? Enggak, Dit, gak apa-apa. Loh, kok WhatsApp Ade gak kamu bales? Oh, enggak kok, Papa cuma ngasih kabar aja. Nya, kamu yakin kamu baik-baik aja? Ada yang bisa aku bantu gak? Aku ngedrone sebentar deh, mumpung anginnya oke nih. Nya, bawa hair dryer gak? Hotelnya gak nyediain hair dryer nih. Bawa, tuh ambil aja di koper. Kamu makan apa? Ayo sini. Aku tadi bosen nungguin kamu mandi. Lama banget udah kayak Putri Duyung kamu. Akhirnya ya udah aku jalan-jalan ke bawah. Kebetulan ketemu orang dagang ombus-ombus. Om siapa? Percuma ya papa mama kamu tinggal di Porsea. Tapi kamu gak tahu ombus-ombus. Ini nama kuenya ombus-ombus, Indit. Jajanan khas sini, asalnya dari daerah Siborong-Borong. Aku kan tinggal di Jakarta. Jarang banget lah kesini. Kue apaan sih? Ini tuh dibuat dari tepung beras, tepung ketan, sama kelapa parut. Nih, lihat di tengahnya ada gula merah. Mirip-mirip lah sama klepon. Aduh, panas nih, Nya. Hati-hati. Ombus-ombus itu artinya kan tiup-tiup di bahasa Batak Toba. Asal katanya mangombus, artinya meniup. Soalnya makanan ini selalu disajikan panas-panas gitu, jadi emang harus ditiup. Enak ya, by the way. Ini udah kamu videoin belum? Hah? Ini kue ombus-ombusnya udah kamu buat konten belum?
Tukang jualannya juga udah kamu ambil videonya. Astaga, aku gak kepikiran. Ya, kok bisa lupa sih? Kamu tuh jadi vlogger udah bertahun-tahun loh. Ya ampun, Dit. Besok ya, ingetin aku buat ambil shoot ini. Aku gak fokus nih, bisa-bisanya aku lupa. Kamu tuh seharian gak fokus loh, Nya. Dundit, kayaknya aku lagi banyak pikiran nih. Kamu mau cerita gak? Sok cerita biar lega. I'm all ears. Siap kok jadi pendengar yang baik. Papa sakit. Astaga. Pak D sakit apa, Nya? Are you okay? Gak tahu sih, tapi dirawat di rumah sakit. Feeling aku kok penyakit serius ya. Loh, gak nanya? Enggak. Kamu tahu kan, Dit, keadaan keluargaku? Iya, Nya. Aku tuh udah 2 tahun gak komunikasi sama si papa. Tiba-tiba aja dia WA gitu, pasti something serious happen kan? Nya, kalau boleh kasih saran, kamu telepon papa deh, Nya. Dit, aku gak pernah ikhlas ya sama perlakuan dia ke mama. Nya, sabar ya. Aku tahu, ini pasti berat banget buat kamu. Astaga, maaf ya, Dit. Aku jadi ngebentak kamu kayak gini. Nggak apa-apa, Nya. Luapin aja emosi kamu, jangan dipendam. Terus rencana kamu gimana? Jujur aku belum tahu mau ngapain. Seharian batinku tuh capek banget berdebat. Di satu sisi aku kangen banget sama papa. Papa yang dulu ya, bukan papa yang sekarang. Jujur aku juga khawatir banget sama keadaan papa. Di sisi lain aku selalu merasa marah tiap keinget papa. Selama bertahun-tahun papa gak pernah ngabarin aku apa-apa. Hubungin aku cuma saat lebaran. Itu pun cuma ucapan Idul Fitri yang dia jiplak dari ucapan orang lain. Sama permintaan maafnya kayaknya gak dari hati deh. Aku tuh gak pernah bisa ya lupa waktu pemakamannya mama. Tiba-tiba dia mengenalkan Tante Siska sebagai istrinya. Gila ya itu laki-laki. Sekarang tiba-tiba dia kirim WA kalau dia sakit. Maunya apa coba tuh laki-laki? Nya, sabar. Coba maafin papa kamu, Nya. Gak akan pernah, Dit. Gak akan pernah aku maafin papa. Bude, mama kamu udah tenang di sana, Nya. Udah bahagia. Beliau pasti gak pingin kan ngelihat anak satu-satunya selalu tersiksa dengan rasa marahnya sendiri. Apa yang dilakukan papa kamu pasti deh ada ganjarannya, Nya. Bantulah hatimu untuk memaafkan. Meski kamu tidak pernah menerima permohonan maafnya. Coba ikhlas. Hidup itu terlalu singkatnya untuk diisi dengan marah dan dendam. Ya demi ketenangan batin kamu sendiri sih. Kamar hotel ini sangat nyaman. Dengan kasur dan bantal empuk, suhu AC-nya pun nyaman. Tapi entah mengapa mataku tidak bisa terpejam. Dadaku rasanya sesak. Aku selalu merasa tertekan tiap tahu orang yang aku kenal harus dirawat di rumah sakit. Kepergian mama di rumah sakit 7 tahun lalu meninggalkan luka mendalam tersendiri buatku. Papa, sebesar apapun rasa marahku terhadap papa, aku tetap merasa ketakutan saat mengetahui papa dirawat di rumah sakit. Sebagian diriku ingin segera kembali ke Jakarta menemui papa, tapi aku juga udah terlanjur punya agenda untuk vlog Danau Toba. Aku akan menghabiskan 2 malam menginap di hotel ini dan semalam di rumah orang tua Indit. Lalu aku akan kembali duluan ke Jakarta pada hari Jumat, sementara Indit akan kembali hari Minggunya. Aku tiba-tiba ingin sekali mengobrol dengan sahabatku. Tapi sudah pukul 2 pagi. Mereka pasti udah tidur. Tapi, coba aku kirimkan WhatsApp ke grup dulu deh. Guys, ada yang masih melek kah? Aku gak bisa tidur nih. Loh, tumben Anya. Loh, kamu belum tidur, Sak? Iya nih, masih ngerender desain. Kalau Tibi sama Tasya sih pasti udah ngorok jam segini. Loh, kok Sakti malah japri? Aku telepon ya, Nya. Ganggu gak? Oke, gak ganggu kok, Sak. Hei, Sak. Aku keluar ke balkon kamar ya. Sebentar.
Sepupuku udah tidur soalnya. Nya, tumben kamu belum tidur. Iya nih, tadi kebanyakan minum kopi kayaknya. Nya, kalau mau cerita, aku mau lo dengerin. Gak ada apa-apa kok, Sak. Cuma kebanyakan kopi aja. Anya, aku kenal kamu tuh hampir 15 tahun loh. I know you. Aku belum bisa cerita kayaknya, Sak. Pengen ngobrol aja, boleh? Anytime kamu mau cerita, please let me know ya. Thank you, Sak. Gimana Danau Toba kemarin? Seru? Ya, masih tetap cantik. Gak berubah. Ngiri aku jadinya. Pengen ikut. Rasanya sakti yang dewasa dengan suaranya yang menenangkan bisa sedikit meringankan sesak ini. Mungkin Indit benar. Aku harus belajar memaafkan. Bukan untuk membuat orang lain merasa menang, tapi demi ketenangan batinku sendiri. Kemenangan yang sesungguhnya adalah kemenangan atas egomu sendiri. Baru saja Anda dengarkan Sandiwara Radio Titik Temu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak episode berikutnya di Radio Jaringan KBR.